Puji Tuhan, salam sejahtera bagi jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Kasih setia Tuhan selalu ada bagi kita semuanya. Dan malam hari ini kita kembali akan menyaksikan Renungan Malam Shoshani melalui podcast yang ada. Mari terlebih dahulu kita masuk di dalam doa. Tuhan, tidak henti-hentinya kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu karena Engkau selalu melimpahkan anugerah-Mu bagi kami. Ketika kami menyadari, kami menikmati anugerah daripada Tuhan. Biarlah kami tidak menyia-nyiakannya di dalam kehidupan kami. Kami semakin menyadari hidup kami harus semakin seperti apa yang Tuhan kehendaki. Karena itu, malam hari ini berkatilah kami semuanya dan biarlah kami dapat menerima firman-Mu bagi hidup kami semuanya. Kami sambut firman kebenaran. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Malam hari ini saya memberikan tema bagi firman Tuhan, taat aturan. Negara Singapura merupakan negara di Asia Tenggara yang mempunyai peraturan unik dan ketat. Gak heran kalau negara ini berhasil membangun negaranya menjadi lebih tertib, aman, nyaman, sebagai pusat wisata dunia. Ada beberapa aturan unik yang diberlakukan di sana. Gak boleh sembarangan meludah, buang sampah seenaknya. Bagi mereka yang melanggar, ada sanksi yang diberikan. Sehingga membuat semua orang menjadi taat aturan. Kalau hari ini tema firman Tuhan taat aturan, dimanapun kita berada pasti selalu ada aturan yang berfungsi untuk membatasi perilaku kita. Dalam mengikut Tuhan pun ada aturan yang harus kita taati. Di satu sisi benar Tuhan mengasihi tanpa syarat. Tapi ingat, Ia juga mau kita taat sama aturan yang Ia berikan. Hal ini dapat kita lihat dari aturan yang Tuhan berikan kepada bangsa Israel. Di Gunung Sinai mereka menerima 10 perintah Allah. Salah satunya melarang mereka menyembah ilah lain selain daripada Allah. Namun enggak lama hal itu disampaikan, dengan seenaknya mereka bikin patung lembu emas ketika Musa sedang tidak bersama-sama dengan mereka. Sehingga dari pelanggaran itu mendatangkan celaka bagi mereka, membuat Tuhan menghukum mereka. Mari terlebih dahulu kita lihat di dalam Keluaran pasal 32 ayat 25 sampai 29. Demikian firman Tuhan. Ketika Musa melihat bahwa bangsa itu seperti kuda terlepas dari kandang, sebab Harun telah melepaskannya sampai menjadi buah cemooh bagi lawan mereka. Maka berdirilah Musa di pintu gerbang perkemahan itu, serta berkata, siapa yang memihak kepada Tuhan, datanglah kepadaku. Lalu berkumpullah kepadanya seluruh Bani Lewi. Berkatalah ia kepada mereka, beginilah firman Tuhan Allah Israel. Baiklah kamu masing-masing mengikatkan pedangnya pada pinggangnya dan berjalanlah kian kemari melalui perkemahan itu dari pintu gerbang ke pintu gerbang. Dan biarlah masing-masing membunuh saudaranya dan temannya dan tetangganya.
Bani Lewi melakukan seperti yang dikatakan Musa, dan pada hari itu tewaslah kira-kira 3.000 orang dari bangsa itu. Kemudian berkatalah Musa, baktikanlah dirimu mulai hari ini kepada Tuhan, masing-masing dengan membayarkan jiwa anaknya laki-laki dan saudaranya, yakni supaya kamu diberi berkat pada hari ini. Sebagai pemimpin, Musa cepat tanggap melihat situasi umat Israel yang kacau dan tidak terkendalikan. Ia menegur Harun. Harun menggantikan Musa sementara ketika Musa tidak ada bersama-sama dengan orang Israel. Tetapi ketika orang Israel meminta untuk membuat patung lembu emas, Harun membiarkannya, mengikuti kemauan umat Israel. Dan hal ini membuat Musa marah. Ia menegur Harun, ia menegur umat Israel dengan sangat keras. Dari pembacaan yang sudah kita baca, Musa menyuruh memilih kepada siapa mereka berpihak. Kalau berpihak kepada Tuhan, datang kepada Musa. Musa tidak hanya sekedar marah dengan keras. Dia tidak lepas tangan dari apa yang dilakukan oleh orang Israel. Musa memohon pengampunan kepada Tuhan atas apa yang dilakukan oleh orang Israel. Dia akui itu kepada Tuhan. Ia mencoba melunakkan hati Tuhan. Ia berkata kepada Tuhan supaya Tuhan tidak murka terhadap umatnya. Memohon pengampunan sebagai seorang pemimpin, ia memohon pengampunan kepada Tuhan. Dan ada Bani Lewi yang turut ada bersama-sama dengan Musa. Dan ada hal yang harus mereka lakukan juga ketika keputusan mereka ikut Musa. Sangat keras ya Musa di sini. Mereka harus taat. Sekalipun hal itu mengakibatkan ada banyak orang-orang yang tidak taat harus mengalami kematian. Musa katakan, bila mau berkat, diberi berkat, maka mereka harus taat. Tuhan itu sangat baik dan mengasihi kita. Tetapi bukan berarti kita boleh melanggar perintahnya dengan seenak-enaknya. Ingat, Tuhan itu benar sangat baik dan mengasihi kita,
Tetapi bukan berarti kita boleh melanggar perintahnya dengan seenak-enaknya. Ada batas-batas yang ditetapkan oleh Tuhan sehingga tidak boleh kita abaikan. Mari belajar menjadi pribadi yang tulus menaati aturan yang dibuat oleh Tuhan maupun manusia. Taat berbagai aturan dan ketetapan Tuhan yang tertulis di dalam Alkitab. Taati aturan yang berlaku di dalam keluarga, sekolah, tempat kita bekerja, ataupun aturan yang diberikan oleh pemerintah supaya tercipta ketentraman dan Tuhan dimuliakan. Hari ini kita dengar firman Tuhan. Mari menjadi anak-anak Tuhan, menjadi jemaat Tuhan yang taat atas aturan supaya ada ketentraman, supaya ada berkat, dan supaya Tuhan dimuliakan dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Tuhan selalu mengingatkan kami untuk kami menjadi anak-anak Tuhan yang menaati setiap aturan supaya kami boleh menikmati setiap berkat-berkat itu. Tuhan, tanamkanlah firman-Mu dalam hati kami supaya kami terus bertumbuh, supaya kami boleh semakin berkenan dan memuliakan Tuhan. Terpuji nama-Mu, kami bersyukur dan berterima kasih. Kami sambut firman-Mu, kami terima firman-Mu, di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, amin.